Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek pemrograman geospasial perangkat bergerak di acara ke-10 ini mengenai topik SART preference. Sebelum saya jelaskan, mungkin kita bedah dulu terkait dengan metodologi SART preference. SART preference sendiri adalah merupakan metode untuk melakukan penyimpanan terhadap data yang bersifat sederhana atau simple. Karena data-datanya memungkinkan untuk disimpan di dalam aplikasi yang kita buat di dalam Android Studio ini. Dan data dari yang dibuat nantinya di dalam set preference ini bersifat persisten, yang artinya data akan tetap ada ketika aplikasi ditutup ataupun dihapus. Maka data tetap ada. Sehingga memungkinkan nantinya untuk user akan bisa mengubah data sewaktu-waktu secara fleksibel. Oke, baik. Untuk terkait dengan proyek ini yang perlu kita lakukan pertama adalah nantinya untuk melakukan penyesuaian di dalam build gradles untuk menambahkan build features, view binding sama dengan true. Dan jangan lupa untuk melakukan synchronize. Lalu selanjutnya kita perlu untuk menambahkan activity main yang kita peroleh dari sini, from example.outApp. Nah, ini pada bagian layoutnya kita sesuaikan kode script bagian layout. Kita tambahkan text view dari username, lalu button logout, dan juga button clear. Juga kita sesuaikan untuk layout width-nya, layout height-nya, seperti itu. Margin juga. Oke, selanjutnya perlu kita lakukan penyesuaian terhadap main activity. Ya, main activity. Namun ini nanti dulu, karena yang perlu kita tambahkan adalah activity baru dengan nama activity login. Nah, ini yang kita tambahkan baru nantinya untuk menambahnya dengan klik kanan pada .example.add new activity. Kita pilih yang pada bagian empty views activity. Kita tambahkan dua activity, yang pertama dengan nama login activity dan yang kedua register activity. Nah, kita coba buka dulu nantinya pada bagian activity login. Ini kita sesuaikan juga, kita tambahkan dua edit text. Yang pertama edit username. Nah, ini seperti yang tertampil di sini. Ada username dan juga ada password. Juga kita tambahkan satu button login. Nah, ini juga tambahkan lagi text view. Text view ini untuk uh, ketika user belum memiliki akun, perlu untuk melakukan daftar akun baru. Nah, kita nanti diklik di bagian daftar di sini. Selanjutnya kita menyesuaikan pada bagian layout activity register. Ini kita tambahkan 3 edit text. Yang pertama username, yang kedua password, dan juga konfirmasi password atau password confirmation. Ini ketika nantinya user melakukan daftar akun baru. Nah, di sini. Pada bagian ini juga kita tambahkan satu button daftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun akan kita buat. Lalu bagian text view juga kita tambahkan dengan nama sudah punya akun. Misal nantinya user sudah memiliki akun, tidak perlu melakukan daftar ulang, maka perlu untuk melakukan login saja. Selanjutnya kita uh, beralih ke bagian login activity. Kita juga sesuaikan juga di sini mengenai algoritma yang kita pakai, kelas yang kita pakai di loginactivity.kotlin. Override. Jika text register ini untuk mengonfirmasi pada bagian layout tadi. Lalu juga tambahkan private one function private. Ini untuk menjalankan nanti algoritma dari pemrograman yang kita buat. Juga di dalam register activity juga sama. Nah, di sini. Lalu kita perlu menambahkan kelas baru dengan nama Pref Manager. Untuk menambahnya sama tadi, klik kanan com.example.outApp new
Kotlin class or file. Nah, di sini kita nanti akan menambahkan kelas baru dengan nama Pref Manager. Karena kelas sudah saya buat, kita tinggal menyesuaikan eh, kode scriptnya. Nah, ini untuk menghubungkan pada bagian login, username, dan ke password. Karena itu yang data yang kita perlu simpan. Seperti tadi, data dari yang kita simpan di dalam set preference, dia bersifat persistent. Oke, bersifat persistent, yang artinya data akan tetap tersimpan ketika aplikasi ditutup. Nah, ini bagian set login. Kita tak panggil, lalu juga login is login. Ini juga kita panggil, mengonfirmasi bahwa dia benar atau salah. Bagian save username ini untuk menyimpan dari username yang kita inputkan. Lalu juga menyimpan password, bagian save password. Juga ketika kita memanggil ulang, maka kita akan menambahkan function get username dan juga function get password. Jika kita tambahkan clear, nah ini ketika nantinya user hendak untuk menghapus dari akun yang dibuat. Memungkinkan nanti ketika login di awal tampilan, dia perlu untuk melakukan registrasi ulang karena akun yang dibuat telah dihapus. Seperti itu. Sudah, mungkin kita coba untuk melakukan running program dari project ini. Oke, ini untuk awal tampilan dari program yang kita sudah buat. Untuk saat ini masih belum ada akun yang kita daftarkan, sehingga memungkinkan ketika semisal kita inputkan Hardika, password 1234. Karena akun masih belum ada, maka dia akan tertampil username atau password salah, karena akun masih belum dibuat. Misal kita buat akun ini Hardika APP. Lalu 234. Nah, ini juga sama, karena akun juga masih belum dibuat. Yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan daftar ulang. Daftar baru, daftar akun baru di dalam daftar di sini. Ini coba kita inputkan Hardika app, passwordnya 1234, lalu juga sama konfirmasinya 1234. Daftar. Nah, maka dia akan muncul registrasi berhasil. Di sini ada dua pilihan, antara logout dan juga clear. Kalau kita memilih logout, kita nantinya akan kembali lagi tampilan awal dan kita hanya perlu untuk melakukan login ulang dengan akun yang kita buat barusan. Sedangkan kalau kita memilih clear, maka akun yang kita buat tadi akan terhapus, memungkinkan kita membuat akun baru lagi. Nah, karena sudah saya buat tadi, kita hanya perlu logout, kita login ulang. Di sini, Hardika di app, password 1234. Nah, kita coba login. Nah, dia akan berhasil, keterangannya login berhasil. Nah, ini saja untuk terkait dengan project dari acara ke-10 mengenai set preference. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.